Halo. Ya, mau apa dia? Kenapa? Masker loh. Ya ampun, kan nggak tahu ya di luar itu tuh banyak asap-asap loh. Oh, kenapa? Itu nggak usah berita. Kenapa? Iya. Halo, kembali lagi sama saya Kevin. Ini kita akan mencari seorang narasumber untuk ditanyain tentang gimana sih respon mereka tentang dampak kebakaran hutan yang ada di Pekanbaru. Yuk, mari kita cari. Itu nampaknya ada Bro Felix tuh, mari kita tanya. Yuk. Halo Bro. Halo, Sibuk? kayak gitu. Nah, ini kita mau nanyakin sama Bro Felix tentang dampak kebakaran hutan yang ada di Pekanbaru. Gimana Bro? Tanggapan Bro? Tangkapan kebakaran di Pekanbaru, tangkapan seperti apa? Tanggapan mengenai kebakaran Pekanbaru itu gimana tuh? Tanggapan Bro gitu. Secara positif maupun negatif. Terserah. Aku mulai dari secara negatifnya dulu. Boleh. Secara negatifnya, di kebun itu kan mereka mau garap tanah itu. Itu berarti kerjaan mafia-mafia perkebunan kelapa sawit. Itu udah jelas sih sebenarnya. Mungkin saya salah, tapi terlihat kali itu seperti disengajain karena hampir 2 tahun sekali selalu ada. Kalau orang bilang karena bom rokok, emang rokoknya seberapa besar? Ya kan? Kalau itu negatifnya berarti mafia yang mau mengambil keuntungan dengan membakar lahan, jadi dia bisa punya kebun sawit baru. Nah, karena juga ya kebun sawit itu kalau dibakar dia jadi abu itu. Bukan kebun sawit ya. Dia sebelumnya bukan kebun, dia tuh hutan. Oh, kebakaran iya. hutan itu, karhut lah namanya kan. Kebakaran hutan untuk lahan. Iya. Ya. Dan itu kayu-kayu itu kalau dibakar dia jadi abu, nanti kalau dijadiin sawit bagus deh. Karena abunya itu mengandung kayak nitrogen atau apa, saya nggak tahu lah. Saya nggak dalami, tapi yang penting bagus untuk sawit. Oh, begitu. Bro Felix, jelaskan kalau dampak positifnya itu gimana ya, Bro? Dampak positifnya itu ya kalau memang itu kebakarannya secara secara alami. Kadang ada hukum revolusi ya, atau aku lupa ilmunya namanya siapa ya, hukum Doppler ya, gue lupa. Yang penting dia mengatakan bahwa ada namanya seleksi alam. Jadi kalau misalnya kebakaran secara alami, mungkin bumi ini mau membakar. Tanggapan dari Bro Felix yang negatifnya, gimana kalau yang positifnya? Ya, secara positif saya percaya bahwa adanya hukum revolusi. Ini terjadi bisa dibilang positif kalau kebakaran itu secara alami. Jadi terkadang bumi itu terjadi sesuatu untuk kebaikannya gitu. Jadi itu kayak seleksi alam. Jadi kadang dia terbakar mungkin untuk biar kita tanahnya jadi makin bagus. Karena kalau kebakaran tanahnya makin subur, jadi kita bisa tanam sawit. Jadi ekonomi Indonesia makin bagus. Mungkin karena kebakaran hutan ini, jadi ekonomi kita bagus, kita dapat modal bagus, kita bisa dengan modal ini kita bisa mengembangkan negara ini menjadi bagus. Apalagi nanti pada saat duit kita sudah banyak dari negara ini, dari tanah itu kita jadikan sawit, kita bisa penghijauan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Itu kalau secara alami, ya. Kalau secara alami itu positifnya. Jadi bisa meningkatkan ekonomi Indonesia secara signifikan gitu. Oh, gitu. Oke, Bro. Terima kasih. Sama-sama, Bro. Oke. Yuk. Itu tadi menurut narasumber saya yang saya tanya itu adalah Bro Felix. Terima kasih. Tadi kan sudah ada saudara saya Raymond yang bertanya kepada para narasumber. Jadi sekarang giliran saya yang bertanya ya. Oke bang, di situ ada saudara Fatan. Mari kita bertanya. Masih sibuk nggak kok? Enggak sibuk. Nah, apa kabar kok? Baik, kamu? Ya baiklah kok. Bisa video pihak kan? Ya. Nah, kok mau tanya pendapat kok sih tentang Karhutla di Riau itu? Iya. Apa sih efeknya sama masyarakat kok? Nah, Kalau yang kita dapat itu kan kayak selalu dapat asapnya doang. Nah, Iya. sebenarnya apa sih selain asap efeknya kepada politik atau segala hal gitu kok? nah politik saya sebenarnya kurang tahu karena kan saya kan anak sosok, saya bukan sospol. Nah, sebenarnya Karhutla ini
berawal pertama kali menurut saya ya, dan juga kebanyakan case atau kasus yaitu adalah pertama bisnis. Jadi bisnis dia yang ingin membuka suatu lahan, nah dia membakar hutan dengan cara yang cepat dan murah. Betul. Nah setelah dia bakar, ya udah dia tinggalin. Kau kan terbuka lahan, dia buang di situ. Nah itu kan ilegal. Itu ilegal karena kan itu sudah merusak lingkungan, ya kan? Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UU BPLH, Undang-Undang penyelenggaraan pemilu pasal 107, iya, yang bilang bahwasanya barang siapa dengan sengaja merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem itu dapat dipidana. Iya, seharusnya para korporasi itu dapat dipidana. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, cuma sedikit loh yang dipidana. Iya, karena kan saya kurang tahu juga kenapa cuma sedikit. Mungkin gini ya, kan banyak juga jadi alasan pertimbangan mengapa hanya dapat sedikit. Itu udah urusan dibuat. Berarti kalau kayak kita masyarakat di sekitarnya itu ya kalau seperti yang aku bilang cuma dapat asapnya doang loh. Iya, dan itu kan merugikan kesehatan juga kan? Iya dong. Masker jadi mahal kan? Iya kan? Berapa sekarang masker ya? 10.000. 100.000. Teman aku dari ada yang keluarga yang tinggal di Hong Kong, satu masker itu 200.000. Main dalam tuh, gak ada harga lagi. Gak salah kalau sekarang bisa dipidana juga kalau masker ada ugal-ugalan. Iya. Baru tahu saya. Oke lah. Oke, ya. itu aja ya. Terima kasih Pak Fatah. Ya. Oke. 2, 3. Oke guys, jadi kan ada pernah lihat kan gimana wawancara teman-teman saya ini kepada Fatan dan Ko Felix mengenai karhutla yang ada terjadi di Pekanbaru. Jadi menurut kami pribadi ataupun saya kembali, mari kita jaga lingkungan kita untuk istilahnya menjadi lebih baik lagi ya kan. Terus gimana? Ya untuk pengusaha yang hebat lah. Ya seperti pengusaha-pengusaha. Iya. Tolong istilahnya kalian jika dari lingkungan buka lahan baru, tolong jangan istilahnya merugikan para warga setempat dan lingkungan alam kita. Bukalah lahan-lahan baru di tempat yang strategis menurut kalian. Dan perluasan lahan itu secara teratur, jangan secara tidak teratur. Oke, jadi sekian itu vlog dari kami teman-teman. Terima kasih telah menonton. Bye.